memberkati berlipat-lipat ganda. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mau sedikit kesaksian. Sebenarnya kesaksian ini harusnya udah disaksikan berapa bulan yang lalu, tapi saya memutuskan mungkin saat ini yang tepat gitu. Lagu yang tadi Suka-Sukamu Tuhan, enak ya kedengarannya. Enak gitu kita bisa goyang bisa apa. Tapi kalau kita renungkan loh, setiap waktu saya menyanyikan lagu ini saya renungkan, saya tuh takut nyanyi lagu ini. Benar-benar takut, jadi saya gak pernah menyanyikan lagi lagu ini. Karena di kata-katanya itu, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asal Tuhan senang, semua saya relakan. Saya 9 tahun menikah, 5 tahun pertama kami saya belum juga kunjung hamil. Setelah itu setelah 5 tahun saya hamil ketiga. Nah waktu hamil ketiga itu dokter bilang bahwa ini kita tunggu ya katanya 2 minggu lagi. Kemungkinan sih BO itu jadi maksudnya ada kantung hamil tapi gak ada janin gitu loh. Terus saya tuh bilang Tuhan saya udah nunggu lama nih 5 tahun. Terus mari gitu ini yang ketiga, masa sih pertamanya pemikiran saya gini, gak mungkin lah Tuhan tuh tega, masa saya udah kedua kali keguguran, ketiga keguguran lagi gitu loh. Jadi saya tuh pede aja gitu. Tapi waktu saya dengar kabar itu dari dokter, dokter bilang tunggu ya 2 minggu lagi. Tapi perkiraan saya ini hamil BO dan harus dikiret, dia bilang gitu. Terus saya bilang Tuhan, kalau memang ini harus bukan, saya nggak mau ngiret, saya bilang biar Tuhan sendiri aja deh yang keluarin, kan Tuhan yang kasih. Saya percaya kalau Tuhan kasih itu yang terbaik, saya bilang itu. Terus mari gitu saya tuh, ya apa ya, hati tuh galau, secara manusia tuh hati saya tuh galau. Saya bilang Tuhan kok gini ya ikut Tuhan, 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar loh. Ini menanti-nanti tuh benar-benar jangankan 5 tahun, 1 bulan 2 bulan aja kalau namanya nunggu gak enak gitu. Terus mari itu saya tuh lagi itu dapat tugas jadi WL. Tugas jadi WL tuh saya gak tahu, saya tuh seperti dituntun sama Tuhan. Saya nyanyi percaya di saat aku tidak melihat. Saya nyanyiin lagu itu, terus Tuhan tuh tuntun saya nyanyiin lagu ini juga. Begitu saya pulang lagu yang Suka-Sukamu Tuhan. Begitu saya pulang Tuhan tuh ngomong gini. Kalau sekarang saya ambil dan saya gak jadi kasih sama kamu. Masihkah kamu bilang Suka-Sukamu Tuhan? Saya bilang Tuhan secara rohani saya ngomong Suka-Sukamu Tuhan. Tapi saya menanti mujizat Tuhan. Waktu berlalu 1 minggu waktu itu saya pas tugas WL hari Rabu, saya ingat betul. Terus hari Minggu itu kok saya tuh kayak pendarahan gitu loh. Jadi kayak ngeflek cuman agak banyak. Tapi saya tuh waktu Minggu juga tugas di sini. Dan saya milih lagu. Waktu itu saya bilang Tuhan saya mau cinta Yesus. Hati saya sebenarnya remuk. Tapi saya secara roh itu saya bilang apapun keadaan saya mau tetap cinta Tuhan. Pulang dari sini saya berharap itu saya ada mujizat. Saya bilang Tuhan gampang banget Tuhan mau kasih saya mujizat itu gampang. Saya cuma berharap masalahnya sekarang Tuhan mau apa enggak gitu loh. Saya berharap Tuhan mau. Pulang dari sini saya berharap ku mau cinta Yesus saya berharap. Terus pulang dari sini saya pendarahan banyak. Akhirnya keluarlah itu dan di situ saya bilang Tuhan saya baru juga kesaksian di depan sini. Saya bilang saya ini seperti pahlawan yang gagal perang. Setiap kali minggu-minggu berikutnya jemaat ini tanya udah masuk berapa bulan, saya diam aja. Saya cuma bilang Tuhan saya malu, saya udah kesaksian di tempat ini, saya malu, saya bilang gitu. Saya seperti orang yang gagal perang. Benar saya seperti orang yang gagal perang, saya bilang gitu. Tapi kalau memang ini didikan daripada Tuhan, saya bisa apa? Terus mari gitu 4 tahun, 3 tahun kemudian saya hamil yang keempat. Saya bilang
oh terima kasih Tuhan, saya percaya sekarang Tuhan kasih, saya bilang gitu. Terima kasih. Ternyata terjadi lagi. Waktu saya dibilang sama dokter, ini janinnya tidak berkembang katanya gitu. Kalau misalnya berhenti minum obat penguat, janinnya juga pasti udah keluar, dia bilang gitu. Mau dikiret atau nunggu gimana? Saya bilang sama Tuhan, Tuhan 1% aja kesempatan yang kalau Tuhan mau kasih, saya percaya janin ini bisa hidup. Tulang Eli aja yang nggak ada apa-apanya bisa hidup kembali, saya bilang itu. Tulang-tulang aja bisa hidup kembali, terlebih lagi dari semua ini. Tapi di situ saya bergumul sama Tuhan, saya bilang, Tuhan saya pelayanan, saya ikut Tuhan, saya berusaha untuk tetap setia apapun yang terjadi. Tapi kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Saya bilang, Tuhan, saya gimana mau menyaksikan cinta kasih Tuhan, saya bilang gitu. Kalau apa yang terjadi dalam hidup saya, jadinya yang saya lihat ini kegagalan demi kegagalan. Saya bergumul, saya berdoa, tapi saya nggak dapat apa yang saya gumulkan, saya nggak dapat apa yang saya doakan, saya bilang gitu. Tapi satu titik, waktu hari Minggunya saya mau ke gereja, saya bilang saya tetap mau ke gereja Tuhan. Meski itu saya belum dapat pendarahan, tapi dokter udah bilang kalau itu udah pasti tidak berkembang. Gitu. Terus saya mau ke gereja, waktu saya udah mandi ternyata pendarahan banyak gitu loh. Saya nggak jadi ke gereja, janinnya keluar sendiri. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, ini saya nggak ngerti apa rencana Tuhan dalam hidup saya bilang itu. Tapi yang terucap dari bibir saya bilang gini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku hanya Tuhan. Saya bilang itu, saya bilang Tuhan, iman saya rontok, saya udah gak punya iman lagi. Saya bilang saya gak ngerti saya harus gimana. Tapi sebelum kehamilan keempat ini saya baca firman gitu loh. Saya baca firman, di situ ada yang Nabi Elisa menyegarkan air di Yeriko. Waktu saya baca firman itu saya bilang ini, enak ya Tuhan kalau zaman dulu. Mungkin kalau misalnya saya hidup di zaman dulu, saya udah datang ke air itu. Air itu kan bilang di kota itu letaknya bagus, tapi orang-orang di kota itu tuh mengalami keguguran karena airnya nggak sehat gitu. Saya bilang Tuhan, kalau saya ada di zaman dulu mungkin saya udah datengin. Tapi saya ini nggak ngerti, saya bilang saya ada di zaman sekarang. Apa yang harus saya perbuat, saya bilang gitu. Itu udah lama gitu. Saya udah lupa nih saya pernah ngomong kayak gitu. Nggak ada satupun yang tahu, bahkan suami saya juga nggak tahu saya ngomong kayak gitu sama Tuhan. Terus hamil keempat Tuhan izinkan keguguran lagi itu, saya bilang saya udah nggak ada apa-apa lagi Tuhan. Jiwa saya, hati saya, semua saya udah hampa, saya udah benar-benar gak ngerti lagi lah gitu. Tapi saya percaya bahwa itu kekuatan daripada Tuhan. Tuhan ingetin saya bahwa apapun keadaan kita, apapun keadaan saya saat itu, kalau saya memilih untuk tinggalin Tuhan, itu gak lebih baik. Jadi apapun keadaan saya waktu itu saya bilang, Tuhan apapun keadaan saya percaya bahwa di dalam Tuhan jauh lebih baik dibanding di luar. Saya bilang gitu, terus mari gitu. Berlalu keguguran sudah, terus mari gitu saya tuh karena hati sama iman saya udah down, saya tuh agak jadi baca firman ya bolong-bolong, doa juga bolong-bolong gitu. Terus sekali waktu saya baca firman pas waktu saya di dapur, di situ tuh bilang Rahel menangis karena anak-anaknya udah nggak ada lagi. Terus ya pokoknya firman itu benar-benar berkati ya. Saya juga pernah ngomong di sini, Tuhan bilang cegahlah dirimu daripada menangis karena akan ada waktunya bahwa anak-anak itu kembali. Waktu saya dengar itu saya nangis, saya bilang Tuhan Engkau tahu apa yang terjadi dalam hidup saya bilang gitu. Saya bilang saya dengar pendeta ngomong gini, oh yang kuat ya Tuhan punya rencana yang baik. Tuhan pasti kasihlah, Tuhan ginilah. Waktu saya keguguran keempat itu saya sudah bilang gini, kayak udah apatis gitu loh, nggak apa sih ngomong apa sih gitu. Ya udahlah gitu, nggak ada respon gitu kan udah apatis. Nah pas waktu Tuhan bilang Rahel menangis itu seperti Tuhan tuh ngomong, saya tahu air mata kamu itu saya tahu. Kamu nggak mau dihibur sama siapapun saya tahu dan saya perhitungkan.
Terus Tuhan bilang jangan nangis lagi. Tuhan janji anak-anak itu akan kembali. Waktu saya dengar firman itu saya bilang Tuhan, air mata saya yang gak keluar, yang gak orang tahu Tuhan tampung dan Tuhan dengar. Sejak itu saya kembali lagi bersuka cita. Ternyata di tahun 2020 Tuhan kasih lagi kehamilan yang kelima. Mungkin saudara bisa lihat perut saya sekarang buncit. Saya hamil sekarang umur kandungan saya menginjak ke jalan ke-7. Tapi ini pun pergumulan. Saya katakan pergumulan kenapa? Waktu saya dinyatakan sama dokter positif hamil. Dokter yang menangani saya selama ini dia bilang gini. Bahwa ini kehamilan karena backgroundnya udah 4 kali keguguran. Jadi saya menyarankan kalau pengen anak ini saya pengen anak ini lahir, dia bilang gitu. Saya cuma punya satu saran, kalau setiap hari itu harus disuntik di bawah pusar, itu untuk nutrisi, dia bilang gitu. Supaya anak ini dapat nutrisi, karena kan yang saya lihat terakhir kan janinnya tidak berkembang, jadi ada kemungkinan mungkin nggak bisa menyerap nutrisi atau gimana gitu. Saya pikir itu cuma berlaku 3 bulan lah gitu loh ya. Karena kan saya masuk udah 2 bulan nih. Oke lah cuma 1 bulan. Saya pikir seminggu sekali gitu. Terus saya langsung oke dokter mau saya bilang gitu. Terus suami saya bilang berapa dokter sekali suntik? 300.000 sekali suntik. Terus mari gitu oke lah gak apa-apa. Berapa minggu sekali saya bilang gitu. Terus dokternya ngomong nanti saya ajarkan dia bilang gitu. Nanti saya ajarkan cara nyuntiknya gimana, tapi harus disuntik setiap hari. Hah? Saya bilang gitu, setiap hari berapa lama dokter? Saya bilang gitu, 9 bulan. Saya hitung-hitung, loh ini kok sama aja dengan biaya bayi tabung. Saya bilang Tuhan itu tahu saya enggak punya uang. Saya bilang gitu, kalau ini dikasih nutrisi dari dokter sama aja dengan dokter yang bikin. Saya bilang gitu, sudah suami saya juga waktu dengar setiap hari 300.000 selama 9 bulan kami berdua angkat tangan. Saya bilang gini, Tuhan saya gak ngerti harus gimana. Udahlah pokoknya terserah Tuhan pas pokoknya kalau Tuhan mau kasih ya kasih, kalau enggak ya gimana lagi, saya gak punya daya lagi terus. Nah pas waktu itu suami saya pulang itu ya lemas gitu loh. Jadi suami saya tuh setiap kali saya ngomong saya positif dia udah agak lemes juga karena trauma. Terus dia lemas, dia bilang sudah lama jangan dipikirin, jangan terlalu banyak dipikir. Ngalir aja lah Tuhan maunya apa, kita juga gak bisa apa-apa, dia bilang gitu. Iyalah oke. Terus mari gitu saya di dapur tuh saya ingat gitu loh. Oh iya ya Tuhan tuh ingetin saya. Kalau sebelum saya hamil yang kelima ini, kakak ipar saya sama cece saya kan pergi ke Israel. Nah, saya tuh sempat minta tolong dong bawain buah dudaim. Saya bilang gitu, saya tuh terinspirasi sama Rahel yang waktu itu langsung punya anaknya Yusuf gitu loh. Saya bilang siapa tahu saya makan buah dudaim langsung saya jadi punya anak nih. Cece saya sama koko saya pulang dari Israel itu dia bilang ini, buah dudaimnya nggak ada Yen, itu udah musnah, udah nggak ada, udah nggak ada lagi. Saya tuh artinya langsung ciut, waduh ya apa sih? Terus koko saya tuh bilang gini, tapi koan bawa air dari sungai Yeriko loh. Terus aku bilang air apa? Kok kayak orang kayak sepupu kita aja air zam-zam gitu loh. Terus saya tuh cuma apa sih air? Kok saya minta dudaim kok dikasihnya air gitu. Terus tapi saya tuh bawa pulang gitu loh. Saya bilang yang saya tunggu-tunggu itu oleh-olehnya buah dudaim kok nggak ada gitu. Malah cece saya tuh bawain syal, bawain apa, saya tuh bilang yang aku butuh itu buah dudaim kok iki ngono, kok tambah air gitu loh. Terus mari gitu saya tuh masuk kamar saya ngomong kok dikei banyu kok, dikei air, saya bilang gitu. Saya tuh lupa kalau saya tuh pernah ngomong Tuhan seandainya aja saya bisa ada di sana, saya bisa minum air itu. Mungkin saya juga kandungan saya juga disehatkan Tuhan, saya bilang gitu. Saya lupa pas waktu udah gitu buat apa meh katanya air itu. Mbok karo di gaya minum carene gitu. Oh di gaya minum. Waktu saya mau minum itu saya diingat no Tuhan. Kamu itu loh
Waktu waktu setelah hamil ketiga itu kan kamu minta air ini toh. Ini lo tak gowokno. Kok jadi bukan kebetulan kok kamu itu bawa air dari sungai Yeriko, dia bilang gitu. Iki lo kamu gak butuh buah dudaim, kamu itu butuh air Yeriko. Yang kamu bilang kamu pengen minum supaya disehatkan kandunganmu. Saya percaya bukan airnya tapi Tuhan Yesusnya. Tapi ya itu mungkin Tuhan itu tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selamanya gitu. Jadi saya percaya sekali Tuhan menyehatkan air Yeriko, dia bilang air itu sehat sampai sekarang. Dan akhirnya saya minum, saya bilang saya bagi dua, sama Ding saya bagi dua. Ding, dikai air Ding, minum aja Ding. Di apa aja minum aja pokoknya sebelum minum doa yo. Oke, tadi nih wis bagi. Terus saya sama suami saya udah diingetin, saya doa. Saya bilang Tuhan, saya percaya ini bukan satu kebetulan. Saya minta buah dudaim tapi Tuhan meneguhkan saya dengan air Yeriko yang ada di firman Tuhan. Saya percaya itu terjadi dalam hidup saya. Saya minum berdua sama suami saya. Koko saya ke Israel itu bulan 11, saya ingat. Nah udah gitu bulan 5 saya dinyatakan hamil. Waktu saya dinyatakan hamil itu terus dokter bilang harus nutrisi. Nah saya nangis loh sama Tuhan, saya bilang Tuhan ini loh Tuhan imanku ini loh sudah entek. Nek istilah kata iku loh Tuhan nek gorengan itu ya nek rempeye. Wes remah-remah wes tak gedrokno wes gak ono meneh. Nek iki Tuhan belum jadi no. Aku ini Tuhan gak ngerti saya punya iman apa enggak, saya bilang itu. Tapi Tuhan itu nginget no air Yeriko. Waktu saya ingat oh iya saya perkatain saya bilang tidak ada lagi keguguran dan kematian bayi dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya saya pergi ke Bali, pulang dari Bali saya pendarahannya itu darahnya darah yang seger. Nah kalau pengalaman saya yang 4 itu kalau sudah keluar darah gitu berarti bablas angine. Nah terus mari gitu saya gini, waduh Tuhan ini ya apa saya bilang gitu. Tapi kalau yang lalu-lalu begitu saya dapat pendarahan kayak gitu saya langsung lari ke dokter gitu loh. Dokter ini gimana dokter ini. Tapi waktu yang ini saya bilang ini Tuhan saya ke dokter pun saya melakukan yang terbaik pun dokter gak bisa apa-apa. Sekarang terserah Tuhan, Tuhan bilang air Yeriko, Tuhan bilang tidak ada lagi keguguran dan kematian bayi. Saya pegang firman Tuhan dan akhirnya berhentilah itu pendarahan. Sudah berhenti, Tuhan terus memberi pertumbuhan yang sehat. Dokter bilang janin saya sehat, dia bilang anaknya aktif. Sekarang masuk ke jalan 7. Saya minta doanya supaya lancar terus sampai lahiran. Yang lebih lagi saya bersuka cita karena apa? Karena teman seperjuangan saya juga Tuhan kasih gitu. Udah dinyatakan juga saya senang banget gitu. Luar biasa ya Tuhan, luar biasa. Saya percaya bahwa dari sini saya belajar bahwa apapun yang kita ikuti sama Tuhan itu kita harus punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Dan kesedihan yang paling dalam yang gak ada orang yang tahu pun Tuhan itu tahu gitu. Dan kita sebagai anak Tuhan mungkin di antara kita ada ya banyak pergumulan yang belum dijawab Tuhan. Atau seperti saya pergumulan minta 9 tahun harus ngelewatin dulu 4 kali kehilangan. Baru yang ini yang Tuhan kasih. Tapi yang saya pelajari, yang saya belajar gitu dari didikan Tuhan. Seberat apapun didikan Tuhan, ayo kita tetap mendekat sama Tuhan, tetap gandol sama Tuhan. Karena Tuhan itu kalau udah janji, dia enggak mungkin bohong. Mungkin kita lihatnya saat ini nggak terjadi, gagal lagi. Tapi yang sebenarnya Tuhan itu lagi mendidik kita untuk jadi dewasa, untuk jadi pribadi yang kalau misalnya kita nyeritain masalah ini gitu, nyeritain pengalaman hidup kita, kemuliaan Tuhan yang nampak atas hidup kita. Kita mau dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan itu. Itu yang saya dapat, saya berharap kesaksian saya yang saat ini bisa memberkati saudara di tempat ini. Apapun pergumulan kita saat ini, percaya bahwa waktu Tuhan itu pasti ada untuk kita dan Tuhan pasti jawab pergumulan kita.
kita mendengar firman Tuhan, kita mau katakan bahwa